Kita akan ngobrol Mas Wahid tentang tiga level zikir la ilaha illallah. Kalau di situ saya tulis perjalanan 3 level menuju puncak tauhid. 3 level. Dan level ini jangan lalu dimaknani benar salah. Pokoknya kalau kita ini sudah bahas tasawuf, itu ya Mas ya. Zikir la ilaha illallah itu ada 3 level yang tidak kita sebut benar salah, tiga-tiganya benar. La ilaha illa huwa, ya, pertama. Lalu la ilaha illa anta, lalu la ilaha illa ana. Nah, saya mau analogikan. Nah, ini analogi ya, bukan persamaan. Analogi itu biar alur pikirnya begitu tuh alur pikirnya ya. Jadi bukan menyamakan. Nah, alurnya gini. Lah anak itu Mas Jawair. Anak ya. Anak itu ya Mas Jawair ya ora, ibuke ya ora ya kan. Tetapi di situ ada kamu dan ada dia. Ya. Iya. Nah, anak itulah wujud dari la ilaha illa ana, itu maksudnya gitu. Ya. Nah, jadi proses tauhid itu perjalanannya seperti itu, kurang lebih. Analoginya seperti ya perjalanannya ya. Nah, perjalanannya analoginya. Nah, jadi pertama, kita sekarang bahas ya. Jadi saya pesan nanti hal-hal semacam ini adalah perjalanan pribadi ya, perjalanan pribadi yang memang itu nanti buah yang akan kita raih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji paduan praktis zikir la ilaha illallah. Ya. Kita lanjutkan langsung. Kita lanjutkan ya, apa? Sambil nanti masalah webinarnya di tanggal 8 Februari nanti disampaikan di akhir video Mas ya. Iya. Mungkin teman-teman nanya ya, kan di tasawuf Indonesia itu ada zikir nafas, ada zikir la ilaha illallah. Mungkin nanya itu bedanya apa? Iya, bedanya apa ya? Diferensinya apa sih? Jadi gini, kalau zikir nafas itu zikir yang secara umum mengajak kita untuk melampaui diri, Mas. Jadi zikir nafas itu kan ada zikir nafas jasadiah, agar kita bersilaturahmi dengan tubuh lalu melampauinya. Lalu zikir nafas qalbiyah. Lalu ada zikir nafas qalbiyah itu menerima dan ikhlas, melampaui pikiran dan perasaan kan. Keikhlasan penerimaan itu kan teknik atau metode melampaui pikiran dan perasaan. Lalu ada zikir nafas nafsiyah. Kan kita ada rasa akunya lah, kita lampaui. Nah, itu jadi zikir nafas itu latihan masuk ke kedalaman batin. Atau kalau bahasa spiritualitas modern menuju aku sejati gitu. Nah, itu kan bahasa saja. Istilah saja. Tapi rasanya podo, rasanya sama gitu. Cuma itu hanya istilah. Nah, kalau zikir la ilaha illallah itu ya zikir yang lafadznya la ilaha illallah. Yang salah satu nanti di dalam tekniknya ada napasnya juga gitu. Jadi base-nya zikir. Lah, tetap ada zikir ada nuansa nafasnya, karena nafas itu kan wadahnya zikir. Cuma ini khusus kalau di zikir nafas yang biasanya itu kan tidak ada lafadz khususnya. Nah, kalau ini nanti ada lafadznya. Maksudnya lafadznya ya la ilaha illallah. Nah, jadi ya ada zikir la ilaha illallah, ada zikir sholawat, ada zikir subhanallah, ada zikir khauqolah, banyak. Nah, kita ke puncaknya dulu, karena la ilaha illallah itu puncaknya zikir. Atau muara dari semua kalimat thayyibah itu sebenarnya la ilaha illallah. Nah, itu ya. Nah, baik, sekarang saya akan membahas ya salah satu bab di buku ini, yaitu bab 3 Mas Jawair. Di halaman 25. Kita akan ngobrol Mas Jawair tentang 3 level zikir la ilaha illallah. Kalau di situ saya tulis perjalanan 3 level menuju puncak tauhid. Ya, nanti ditulis gitu, menuju puncak tauhid. Nah, itu 3 level. Dan level ini jangan lalu dimaknani benar salah. Pokoknya kalau kita ini sudah bahas tasawuf, itu yang penting syariatnya wis dilakoni. Syariatnya sudah dilaksanakan. Kalau sudah melampaui syariat, sudah dilakukan. Nah, hal-hal semacam ini bukan masalah benar salah. Jadi jangan lalu
dihukumi bener salah ya, jangan diantagoniskan. Misalnya la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, yang bener yang mana? Ya, dua-duanya bener. Itu kan nuansa, itu kan suasana batin perjalanan sebenarnya. Ya. Jadi Allah itu secara psikospiritual tentu paling memahami ciptaannya kan yang nyipta toh. Misalnya ada merek motor tertentu. Yang paling paham merek motor tertentu itu ya pabriknya. Ya, pabriknya. Iya kan? Iya. Misalnya motor X, ya mungkin pabrik Y dia paham juga, tetapi tidak akan sedetail pabrik X, pembuatnya, onderdilnya gini. Tidak sebab insinyurnya ya. Karena yang buat itu, ya kan. Nah, maka lalu berarti Allah itu yang paling tahu. Yang paling tahu si hamba itu kalau mau berjalan menuju aku itu caranya ini dituduhke gitu. Atau ditunjukkan, dikasih tahu. Dituntun. Nah, makanya sekali lagi nanti jangan diversuskan ya, jangan diantagoniskan. Jangan ditarungkan ya, Pak. Jangan ditarungkan. Seakan-akan kalau la ilaha illallah salah, la ilaha illallah salah. La ilaha illa anta yang benar, atau la ilaha illa anta yang salah, la ilaha illa ana yang benar. Bukan. Pokoknya kalau sudah bahas tauhid ya apa namanya di tasawuf, sudah melampaui syariat, melampaui loh ya, bukan meninggalkan loh. Bukan, melampaui ya. Melampaui itu tetap melakukan. Atau menyingkirkan bahkan ya, Pak. Ya, jangan sampai dimaknani menyingkirkan kan. Gue malah antara syariat dan hakikat malah dibenturkan. Jadi nek ono syariat ora tidak mungkin ada hakikat, kalau tidak ada hakikat, kalau ada hakikat tidak mungkin ada syariat, ya enggak gitu. Jadi istilah melampaui itu dimaknani ya, dihayati. Melampaui itu ya iya. Cuma tidak terikat gitu loh. Tidak terikat secara material gitu. Nah, jadi ada 3 level ya Mas ya. Zikir la ilaha illallah itu ada 3 level yang tidak kita sebut benar salah, 3-tiganya benar. La ilaha illa huwa ya, pertama. Lalu la ilaha illa anta, lalu la ilaha illa ana. Nah, saya mau analogikan. Nah, ini analogi ya, bukan persamaan. Analogi itu biar alur pikirnya begitu tuh alur pikirnya ya. Jadi bukan menyamakan. Nah, alurnya gini. Mas Jawari kan pengen nikah ya kan? Iya. Iya kan? Nah, ya dia pengen nggak? Dia pengen. Dia pengen. Itu kok ragu itu karena banget pengennya apa? Nah, gini. Kan sekarang istrinya Mas Jawahir masih hia. Iya. Ya, masih hia. Nek lanang kan huwa. Kalau mau zakar huwa, kalau mau anas kan iya. Kan masih hia, masih dia kan? Iya. Kan belum ketok, Mas. Perjalanan kan itu. Jadi itu perjalanan, bukan pokoknya istrimu sudah di depanmu, enggak, nyatanya belum. Masih merindu. Nah, masih merindu. Nah, itu bahasamu kok romantis. Ya betul. Jadi Mas Jawahir masih merindu. Ya sekarang saya beri analogi alur pikirnya ya, bukan persamaan sekali lagi itu. Orang salah sangka Pak Musamir menyamakan tauhid dengan pernikahan, bukan ya. Lah Mas Jawahir kan sekarang dia masih hia. Iya, masih hia. Ya kalau mbak-mbak cari suami belum dapat suami masih huwa, masih dia. Nah, belum ketok Mas. Kan terus nyari kan Mas Jawahir. Nyari ketemu yang kayaknya cocok. Ya toh, nyetemu yang cocok. Terus ijab kabul. Sudah anta, Mas. Nah, ada huwa, lalu ada anti. Nah, itu kan anti. Huwa, iya. Mau benar. Anti apa nanti? Antuma apa antuna? Aduh. Anti siji. Oke. Antuma loro, antuna kayak. Nah, Mas Jawahir misalnya sudah ijab kabul, dia sudah di depan mata, Mas. Iya kan? Iya. Berarti itu la ilaha illa anta. Ketemuan ya. Sudah ketemu dan ketemunya bukan ragu, memang wis iya. Nah, gitu loh. Kalau tadi kan masih dia itu masih belum ketemu gitu. Sekarang sudah anta, sudah di depan mata, sudah qabil tu nikah. Dia sudah di depan, ya sudah jadi anta ya. Iya. Ya terus maaf, terus Mas Jawahir akhirnya bersuami istri, lalu Mas Jawahir bersatu, nah atau bersetubuh di dalam tubuh yang sama, melebur, mewujud jadi anak. Lah anak itu Mas Jawahir, anak ya. Anak itu ya Mas Jawahir ya ora, ibuke ya ora ya kan. Tetapi di situ ada kamu dan ada dia.
Ya. Iya, iya. Nah, ana itulah wujud dari huwa, anta, ana. Jadi di situ jadi anak itu. Jadi ada huwa, ada anta, lalu jadi anak-anaknya anak itu. Jadi persatuan. Wis sudah tidak ada subjek objek nggak ada. Nah, itu gambarannya ya. Gambarannya. Nah, dari Analogi ini karena kalau nggak analogikan nanti kesulitan memaknai la ilaha illallah itu apa toh? La ilaha illa anta itu apa toh? La ilaha illa ana itu apa toh? Nah, jadi la ilaha illallah ketika dianya masih dicari. Ya masih dicari. La ilaha illa anta wis ketemu, Mas. Sudah jadi istrinya. Tapi kan masih ada dua, ada Mas Jawahir sama ada istrinya kan? Iya. Jadi kalau ngomong la ilaha illa anta berarti masih ada ego, aku, dan ada anta engkau ya Allah. Yeah. Nah tapi masih ada dua. Si ana yang A kecil masih mengakui adanya dia. Ya. Iya. Nah, tetapi lumayan kalau la ilaha huwa kan belum ketemu. Anane masih ada, huwanya masih gelambiar. Nah, lalu terjadi persatuan atau persetubuhan, setubuh jadi satu tubuhnya melalui hubungan suami istri, maka mewujud jadi satu anak. Nah, itulah sudah jadi la ilaha illa ana. Nah, la ilaha illa ana itu maksudnya gitu. Lebur ya. Nah, jadi proses tauhid itu perjalanannya seperti itu. Kurang lebih. Analoginya seperti ya perjalanannya ya. Nah, perjalanannya analoginya. Nah, jadi pertama, kita sekarang bahas ya. La ilaha illallah, kalimat ini lebih dari sekedar pengakuan intelektual, lebih dari sekedar syahadat verbal. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual ya, perjalanan ya yang mendalam. Sebuah peta yang terukir di dalam hati memandu jiwa dari alam kesadaran yang terpecah menuju samudra kesatuan. Yang tak terbatas. Yang tak terbatas. Kalau nyebut tak terbatas itu jangan dibayangkan, Mas. Gimana tuh maksudnya? Gini, nek tak terbatas mbok bayangke berarti kan ada batasnya. Iya betul sih ada batasnya. Misalnya gini. Lautan misalnya lautan. Ada batasnya enggak? Kamu bisa bayangin kan? Nah, sesuatu ketika mbok bayangkan di dalam imajinasimu kan mesti ada ininya, ada gambarannya. Ada ini lah kalau foto ada frame-nya. Mesti ada frame-nya, mesti terbatas. Jadi kalau sudah membahas yang tak terbatas, jangan kamu pikirkan. Nggak bisa dipikirin. Jadi terbatas dong kalau dipikirin. Nah, iya jadi terbatas. Nah, jadi padahal Allah itu tidak terbatas. Makanya nggak bisa diceritakan. Bisanya dirasa. Nah, bisanya dirasakan, bukan dipikirkan. Ini adalah perjalanan. Nah, ini ya perjalanan dari dia yang belum kelihatan, ya. Lalu jadi engkau. Oh, sudah makin dekat. Kamu. Dia kan jauh. Iya. Terus akhirnya melebur dalam aku. Nah, melebur dalam aku. Nah, itu perjalanannya ke situ seperti tadi Mas Jawahir. Masih si dia. Ditakoni saiki kan isih urung jawab pasti kan Mas Jawahir. Mas Jawahir udah punya calon istri belum? Sudah punya calon istri belum? Iya. Ya, kayaknya. Ya, kayaknya kan masih kayaknya. Ya, dia calon istriku. Ya masih dia kan. Kan nggak bisa kamu gitu kan nggak bisa. Kalau kamu kan sudah terdefinisi, Mas. Kalau ini kan nggak bisa didefinisikan belum kan kalau dia. Nah, baru nanti setelah jadi istri kamu. Nah, jadi kamu lalu jadi aku. Nah, tapi ini jangan dimanani aku yang hanya kecil loh ya. Kalau di tasawuf Indonesia teman-teman mungkin bosen dengar saya tentang aku A kecil A besar. Tapi itu memang harus saya terus-menerus saya ingatkan agar teman-teman tidak kepleset. Karena memang resiko ya. Imam Syafi'i itu kan bilang begini nih. Imam Syafi'i loh Mas ini. Imam Syafi'i itu ngendiko gini. Orang itu ahli fikih pagi-pagi. Terus dia bertasawuf siang hari. Terus dia bertasawuf. Bisa tiba-tiba nanti duhur dia zindik. Jadi kufur. Jadi kufur. Nah, iya. Kalau nggak hati-hati memang. Karena itu kan perjalanan Mas Jawahir ya. Setiap perjalanan yang sangat indah itu kan selalu punya resiko yang lebih besar kan. Iya kan. Mas Jawahir ingin ke puncak yang kan kalau ke gunung paling indah kan yang di puncaknya. Iya di puncak bisa melihat semuanya. Bisa semuanya. Iya. Tapi menuju puncak itu kan rawan kepleset. Iya. Kalau nggak mau kepleset ya jangan naik. Ya sudah kamu harus
apa menerima menikmati yang biasa-biasa saja kan. Saja. Tapi ketika Mas Jawahir itu bertauhid melalui bertasawuf kan mau ke puncak itu. Rawan kepleset memang. Makanya Imam Syafi'i itu anti-wantinya kayak gitu, Mas. Jadi man tafaqqaha, saya itu nggak tahu ya apa teks ininya. Boy kira-kira maknanya begini, man tafaqqaha, barang siapa berfikih di pagi hari, lalu dia bertasawuf. Siang hari dia bisa jadi zindik. Maksudnya apa? Itu kehati-hatian. Bukan melarang. Bukan melarang. Itu kan koyong ini. Sampai nek ora gelem kalau tidak mau apa namanya perunggu ini, kamu pengen emas. Kamu nanti di tengah bisa kepleset. Itu kan seperti apa namanya? Tidak melarang tetapi itu indah betul, tapi hati-hati gitu loh. Nah, maksudnya gitu. Oh iya, tapi hati-hati ya. Nah, iya, hati-hati yo. Misalnya Mas Jawahir. Sekarang kan punya cita-cita nanti S3, S2, S3. Terus saya bilang, hati-hati. Lah kan saya nggak ngelarang. Sebenarnya saya nyuruh, Mas. Nyuruh langsung S3, Mas. Langsung nanti sekolah S3 gitu. Tapi hati-hati karena di tengah perjalanan itu nanti nggak sesederhana waktu kamu S1. Iya kan? Iya, iya. Waktu kamu S1 kluntrak-kluntruk, pokoknya ngampus tugas 3 WK lulus gitu. Iya kan? Iya. Loh S2, S3 itu sekolah itu mandiri betul. Iya kan? Apalagi S3. S3 itu sekolah kayak sekolah harus baca sendiri. Jeng-jengene promotor dosen itu kayak temen kok. Tidak lagi kayak S1 yang diloloi gitu. Disuapin terus. Jadi kalau saya ngomong Mas Jawahir S1 ini gampang, S3 angel lho iku. Nah, saya bilang begitu ya, angel lho iku Mas. Kok sampean kok malah iso kehabisan dana misalnya contoh ya, misalnya gini-gini, kehabisan waktu gini. Saya bilang begitu, apakah saya ngelarang Mas Jawahir S3? Enggak, ya justru hati-hati. Iya, justru hati-hati gitu loh maksudnya. Jadi Imam Syafi'i itu bilang begitu. Ya. Nah, sehingga saya mengulang-ulang tadi, Mas. Karena itu keterbatasan bahasa. Misalnya la ilaha illa ana itu kan maknanya aku. Nah, cuma ya aku ini kalau saya nggak jelasin nggak saya perjelas detailkan antara aku kecil dan aku besar kan resiko itu. Terus kabeh ngomong aku Tuhan kan gitu. La ilaha illallah Tuhan selain aku. Lah aku nih Mustamir, aku Jawahir, aku Fatih loh. Kan repot nek ngono. Itu saya ulang-ulang makanya ya karena itu tadi. Sehingga memang banyak ya kiai-kiai ulama-ulama itu berhati-hati betul ngajarin al-hikam, itu hati-hati tenan. Iya kan? Yeah. Ngaji al-hikam itu kalau nggak hati-hati kan. Kalau nggak hati-hati kepleset egonya maksudnya. Al-hikam itu kan ilmu puncaknya ilmu. Puncaknya kebijaksanaan lah. Kebijaksanaan. Hikmah. Hikmah. Tapi kalau nggak hati-hati Mas, ya kepleset tenan ya. Ya, kepleset terus jadi orang yang males-malesan gitu. Maksudnya gini, bahayanya itu menjadikan al-hikam sebagai pembenar kemalasannya. Nah, itu yang salah. Tetapi kalau membuat al-hikam menjadi pendorong ketawakalan, top. Harusnya menjadi penguat, bukan pelemah. Bukan melemah. Jadi kalau ada orang belajar tasawuf lalu ikhtiarnya ngendor, iya hati-hati. Itu jangan-jangan tasawuf digunakan sebagai alasan pembenaran dari kemalasannya dia. Nah, itu hati-hati tenan. Makanya saya kan oleh guru saya kan selalu disuruh hati-hati gitu. Apalagi kan saya berketetapan hati untuk tampil di dalam channel YouTube kayak gini. Itu kalau nggak hati-hati kan saya bisa menjadi pembenar orang-orang yang malas. Pembenar, iya. Yang malas seneng lihat kita karena malesnya dapat alasan, dapat pembenaran gitu. Jadi dia bukan mencari Allah sebenarnya, mencari pembenaran dari kemalasannya. Aku sholat hati. Gitu. Itu pembenaran. Nanti kalau misalnya, sholat daim, sholat daim kan ada atau sholat hati atau kalau dalam bahasa Quran itu sholatil wusto namanya. Jadi Al-Quran kan ada hafidhu sholawatikum wa sholatil wusto. Nah, sholawatikum itu ahli tasawuf memaknai sholat syariat. Sholawatikum. Wa sholatil wusto dan sholati hati. Nah, terus kepleset. Sholat itu yang penting sholat hati. Nah, dimaknaninya terus keliru. Yang penting sholat hati terus disimpulkan sholat syariat tidak penting. Loh, itu kan kesimpulan keliru, Mas.
Misalnya saya bilang, yang penting mangan itu wareg, Mas. Nah, terus ndekne menyepelekan tentang proses makan. Langsung pengen warak. Langsung kepengen warege gitu. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Jadi itu kesimpulan-kesimpulan wong tasawuf itu tetap harus logis, Mas. Terutama untuk memahami kata-kata yang memang serba paradoksal gitu. Ya, banyak sekali bahasanya yang. Misalnya ada guru tasawuf bilang, yang penting ku sholat hati. Lah terus gurunya diem. Terus dilanjut ke muridnya. Berarti sholat syariat gak penting. Gurunya nggak bilang gitu. Gurunya tuh nggak bilang gitu, tapi dilanjut ke dewi. Mungkin memang kata-kata begitu kan rawan, sehingga memang kata-kata yang lebih utama itu sholatnya hati. Lebih utama loh ya. Okay. Nah, sholat syariat itu utama. Utama juga, bahkan wajib. Nah, ini kehati-hatian ya di dalam tasawuf, karena saya ingin menjelaskan kalimat tauhid ini. Terutama yang la ilaha illa ana ini loh, Mas. Kalau saya nggak batasi ini sejak awal, ya saya nanti bertanggung jawab jika ikut nanggung resiko ketika ada orang salah paham tentang la ilaha illa ana itu. Ya. Terus nunggu dikira aku nih jawahir aku itu. Egoismu. Aku yang egois itu, aku yang pemalas itu. Aku yang atau aku yang serakah. Kan iso digawe pembeneran semua. Oh iya. Serakah itu karena dia merasa semua milik Allah. Di tasawuf kan begitu kan. Oh, iya. Di tasawuf itu kan memaknai inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan itu lillahi kabeh, Mas. Kabeh ya Allah. Nah, terus karena dia taunya dia la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, nyebutnya aku mustamir. Ya, terus mustamir sebagai aku nganggep kabeh wae. Terus nyegat orang yang motor yang Gusti Allah. Motor Gusti Allah. Itu benar secara hakikat. Benar secara hakikat. Tapi dia salah memahami seakan-akan yang disebut ana, aku. Di dalam kalimat la ilaha illa ana itu aku yang egoistik. Nah, itu kehati-hatian kita. Nah, jadi level la ilaha illallah itu ada 3 itu ya, Mas ya. Yeah. Di halaman 25 la ilaha illa huwa. Nah, di dalam kurung saya tulis menapaki jalan kerinduan. Itu kayak tadi Mas Jawahir merindukan, menginginkan seorang istri. Sudah istri Mas Jawahir itu sudah yakin bahwa istri sudah disiapkan Allah. Ono bojone Mas Jawahir itu. Tapi masih goibah. Masih goib. Masih huwa. Ya masih kan gitu. Masih hia kalau perempuan ya. Mbak-mbak ya masih huwa. Jadi Mas Jawahir kalau ditanya, Mas Jawahir sudah nikah? Oh, nganu kok masih hia. Masih hia, belum anta. Belum anti. Nah, jadi itu menapaki jalan kerinduan. Tapi mau nggak mau kan begitu jalurnya. Alurnya kan begitu. Jadi nanti saya sebut di situ adalah la ilaha illa huwa adalah menapaki jalan kerinduan. Para perindu sebenarnya. Nah, kita ini sudah rindu kan. Nah, Mas Heru mestilah wong seusia-usia gini kan tarikan-tarikan secara manusiawi ingin berpasangan kan. Kan sudah rindu. Kalau lihat apalagi kalau lihat temennya. Iya, temanku pada yang sudah semua. Nikah. itu tarikan rindunya kan. Semua sih banyak. Nah, lalu setelah itu makanya zikirnya nanti la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa. Dan itu jangan ya, ini zikir-zikir kayak gini itu nggak usah diumum-umumkan terus jadi zikir di muka umum ya. Ini tuh zikir perjalanan spiritual yang sifatnya pribadi. Perjalananmu. Jadi nanti jangan tahlilan terus diganti. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illa huwa la ilaha illa huwa. Ya itu mungkin kalau di dalam teman atau satu circle yang sudah sangat dekat mungkin tidak masalah. Tapi yang jadi imam masjid, jadi imam musola, yang tentu saja yang belum tentu ritual tahlilan jadi disetujui. Ya nggak usah aneh-aneh. Jadi saya itu pesan ya, orang belajar tasawuf misalnya nih mungkin kan banyak yang mendengarkan kita ini sudah dianggap tokoh di dalam
komunitasnya. Terus wis dadi imam musala, wis dadi khutbah, wis dadi ini niku. Melanggar. Niku wis umum-umum wae. Zikir bakda salat ya sing umum ora usah nganggo zikir napas. Baik sadari dulu Bapak Ibu. Sadari nafasmu gitu nggak usah. Itu kalau diajarkan di dalam komunitas, di luar ritual kayak gitu nggak masalah ya. Tapi kalau sudah menjadi pembiasaan masyarakat atau uruf ya, budaya gitu. Budaya nih masyarakat tuh kan sudah punya secara umum misalnya di kampung ini tahlilan nih kayak ngono iku kan gitu. Adatnya ngono kuwi ada lah ya ada. Itu kan sudah seperti itu, nggak usah ganti-ganti. Walaupun la ilaha illallah itu orang salah, tapi bingung kayak gitu Mas. Jadi nanti tuh teman-teman yang ngikutin sebenarnya kayak gini lalu dipraktekkan. Mempraktekannya itu pribadi. Private karena ini perjalanan diri kita, bukan kalau jamaah itu beda Mas. Kalau berjamaah ugemane syariat yang sudah populer. Itu syariatnya Bu ugemi. Misalnya ya sudah zikir yang paling populer dan banyak disetujui kalau habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30 itu kan sudah disetujui. Nah, nggak usah misalnya dengar dari tasawuf Indonesia ada zikir la ilaha illallah lah. Terus mbok ganti. Ya hakikate maknane podo, tapi di dalam konteks kebumian, di dalam bumi masyarakat, di mana langit dijunjung, dipijak, langit dijunjung. Kalau sampean begitu, engko malah orang-orang enggak pada zikir, malah tengok iki malah baca debat malah. Iki modene napa iki? Iki aliran opo? Iki model piye kan gitu. Ya. Ono ganti mana? La ilaha illa anta. La ilaha. Menunjuk orang di belakang. Malah anta wong wis bingung kan ngarepe. Loh, bukan saya Tuhan. Sing liya Pak, ampun kula. Nah, itu ya. Jadi, kalau sudah di depan umum atau di masyarakat, nganggo syariat yang ada tadi, yang sudah biasa di lingkungan itu. Nah, terus nanti kalau pas sendirian, ini perenungan, ini tuh bukan ritual ya. Jadi nanti teman-teman yang ngikutin ini webinar, lalu nanti dengerin ada 20 audio yang kita berikan, itu bukan semacam ritual yang ritual ibadah formal. Bukan, itu tuh perenungan. Zikir dalam makna yang paling luas. Bukan zikir dalam makna ritual. Lu zikir itu kan pokoknya eling Allah kan. Nah, carane piye? Sampean delok bulan terus eling Allah, zikir juga. Iya kan? Mas Jawa lihat bulan kok iso indah itu gitu. Lihat matahari kok seperkasa itu. Terus ingat Allah. Nah, itu zikir juga. Nah, gitu ya. Jadi itu semacam perenungan kayak gitu loh, Mas. Cuma ritual. Nah, itu nanti kan itu sering keplesetnya nanti kan pada di situ ya. Keplesetnya. Saya pengen menyebarkan secara brutal. Jadi saya pesan nanti hal-hal semacam ini adalah perjalanan pribadi ya, perjalanan pribadi yang memang itu nanti buah yang akan kita raih itu nggak bisa diceritakan, yang diceritakan pengalamannya. Ibarat touring motoran sendiri. Nah ini jadi nggak usah lalu memaksa, apalagi maksa. Wong kita misalnya jadi imam tadi, jadi imam mushola terus dikirim buat ganti ngono ya. Itu menimbulkan kebingungan dan itu bagi saya sangat tidak bijaksana, tidak etis. Nah, ya kalau begitu dipaksakan kan repot. Nah, jadi la ilaha illallah itu adalah perjalanan para perindu ya Mas ya. Nah, perinduan Mas Jawar itu rindu. Mas Jawar itu yakin nanti menikah ya kan. Yakin bahwa nanti punya istri yang apa? Solehah. Pakai H. Pakai H. Pakai H yang tenan ya. Solehah. Ya, Mas Jawari kalau ingin dapat istri solehah, Mas Jawari soleh. Soleh iya. Kowe nakmu dhewe kowe enggak soleh pengen dapat istri solehah. Nah, lalu la ilaha illa anta itu berdiri di hadapan kekasih. Kayak tadi udah ijab qabul itu Mas. Nah, ijab qabul kan sudah jelas. Nah, urung ijab belum Mas, belum anta itu. Itu masih goib karena mbuh yo mbuh ora kan gitu. Jadi kalau Mas Jawair misalnya dicariin bapak atau ayah ya, ini Jawair ini aku duwe calon iki. Ya tilii. Maksudnya tilii di depannya. Kan belum berani bilang anta kan. Kamu istriku, ya tetap masih dia wong belum yakin kok. Dia naik sama iki. Nah, ini nganu nih Pak, ya sik Pak tak pikir sih. Saya pikir dulu Pak. Nah, kan itu masih gua belum ono anti ya, belum ada anti istriku belum ada.
Nah, baru nanti setelah ijab kabul berdiri di hadapan kekasih. La ilaha illa anta. Zikir perjumpaan. Nah, nanti kalau sudah begitu ujungnya atau puncaknya adalah zikir la ilaha illa ana, larut di dalam keheningan sejati di mana subjeknya kita yang zikir ini sudah nggak ada. Larut di dalam kefanaan. Itu la ilaha illa ana yang tadi saya analogikan, bukan saya samakan loh ya. Saya analogikan dengan Mas Jawahir melakukan hubungan suami istri antara ana dan anti, lalu menjadi anak, menjadi sang putra atau putri. Nah, putra putri inilah sebenarnya disebut Mas Jawahir ya iya, disebut istrinya juga iya, disebut dirinya sendiri juga iya. Si anaknya butuhnya Mas Jawahir. Iya, ya boleh. Jadi disitulah peleburan itu di dalam diri si anak itu. Nah, itu perjalanan nanti insya Allah akan kita bahas lebih detail waktu webinar ya. Yeah. Nanti silakan Mas Jawahir disampaikan pengumuman-pengumuman dari admin Tasawuf Indonesia. Yeah. Baik, kawan sobat dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan secara detail mengenai informasi lengkap webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Yeah. Nah, pelaksanaannya hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live tatap muka via aplikasi Zoom Meeting ini. Terus untuk biaya pendaftarannya silakan pilih tanggal berikut ini. Bagi pendaftar tanggal 16 Januari sampai 31 Januari hanya webinar seharga Rp35.000 dan paket lengkap webinar plus buku plus audio sejumlah Rp175.000. Bagi pendaftar tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari hanya webinar sejumlah Rp50.000 dan paket lengkap webinar, buku plus bonus 20 audionya sejumlah Rp200.000. Dan seluruh pendaftar akan mendapatkan elektronik sertifikat dari Tasawuf Indonesia. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi admin, nomornya tertera di layar, atau bisa komentar saja atau menghubungi admin di kolom deskripsi, ada nomornya di situ. Terima kasih kawan sobat dimanapun Anda berada. Jika berminat silahkan komentar, silahkan menghubungi admin. Jika bingung silahkan menghubungi admin lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.